Di perairan sempit yang menjadi jalur energi dunia, 5 kapal perang Amerika Serikat berdiri siaga. Namun di wilayah itu, kekuatan tidak selalu ditentukan oleh ukuran kapal, melainkan oleh cara bertempur. Iran tidak membutuhkan armada raksasa untuk menantang kapal induk. Ia hanya membutuhkan ratusan perahu kecil, dan satu strategi yang dirancang untuk membuat teknologi paling mahal sekalipun kewalahan. Ketegangan meningkat di sekitar Selat Hormuz, jalur laut vital yang memisahkan Iran dari semenanjung Arab. Kawasan ini bukan sekadar titik geografis, melainkan simpul distribusi energi global. Di sana, sejumlah kapal tempur Amerika Serikat dilaporkan memperkuat posisi, termasuk kapal perusak berpeluru kendali dan kapal tempur pesisir, sembari menunggu penguatan dari gugus tempur kapal induk di Laut Arab. Secara konvensional, keunggulan jelas berada di pihak Washington. Teknologi radar canggih, sistem pertahanan berlapis, hingga dukungan udara dari kapal induk membuat armada Amerika Serikat menjadi salah satu kekuatan laut paling dominan di dunia. Namun Iran tidak pernah membangun doktrin militernya untuk bertarung secara konvensional. Teheran mengandalkan pendekatan asimetris, strategi yang tidak berfokus pada superioritas teknologi, melainkan pada cara mengganggu, melelahkan, dan membebani sistem pertahanan lawan. Salah satu metode yang paling sering dibahas adalah konsep serangan bergerombol atau swarm tactics. Dalam skenario ini, sejumlah besar kapal cepat berukuran kecil bergerak secara bersamaan dari berbagai arah. Tujuannya bukan semata-mata menenggelamkan kapal perang besar, melainkan menciptakan saturasi ancaman, memaksa sistem pertahanan musuh membagi fokus, menguras amunisi, dan membuka celah. Logikanya sederhana, sistem pertahanan modern sangat efektif terhadap ancaman terbatas dan teridentifikasi jelas. Namun ketika puluhan target kecil bergerak cepat dalam waktu bersamaan, tekanan pada radar, sistem kendali tembak, dan koordinasi kru meningkat drastis. Iran juga mengombinasikan pendekatan ini dengan lapisan pertahanan lain, mulai dari rudal anti kapal berbasis darat, ranjau laut, hingga dukungan unit regional yang berada dalam lingkup pengaruhnya. Dengan kata lain, ini bukan satu serangan tunggal, melainkan potensi tekanan dari berbagai arah. Apakah ini cukup untuk menghancurkan kapal induk berbobot puluhan ribu ton? Kemungkinannya kecil dalam satu serangan langsung. Namun dalam doktrin perang asimetris, tujuan utama bukan kehancuran instan, melainkan meningkatkan biaya politik, militer, dan ekonomi bagi lawan. Bahkan gangguan terbatas terhadap operasional kapal induk dapat memengaruhi perhitungan strategis secara luas. Di sisi lain, Amerika Serikat tentu memiliki jawaban. Helikopter serang, sistem pertahanan jarak dekat, hingga teknologi energi terarah dirancang untuk menghadapi ancaman kapal cepat. Pertanyaannya bukan siapa yang lebih kuat, melainkan siapa yang mampu mempertahankan tempo dan kendali eskalasi. Jika konfrontasi meluas, dampaknya tak hanya militer. Selat Hormuz adalah jalur vital perdagangan energi dunia. Gangguan signifikan di kawasan ini bisa memicu efek domino terhadap harga minyak dan stabilitas ekonomi global. Pada akhirnya, dinamika di perairan itu bukan sekadar duel kapal perang. Ia adalah adu strategi antara kekuatan konvensional berteknologi tinggi dan pendekatan asimetris yang dirancang untuk memaksa lawan berpikir dua kali. Di perairan sempit yang menjadi jalur energi dunia, 5 kapal perang Amerika Serikat berdiri siaga. Namun di wilayah itu, kekuatan tidak selalu ditentukan oleh ukuran kapal, melainkan oleh cara bertempur. Di Selat Hormuz, ukuran armada mungkin terlihat menentukan. Namun dalam perang modern, cara bertempur seringkali lebih menentukan daripada besarnya kapal. Apakah strategi asimetris benar-benar mampu mengimbangi kekuatan laut terbesar di dunia? Ataukah teknologi pertahanan modern sudah cukup matang untuk menetralisir ancaman bergerombol seperti ini? Tulis pandangan Anda di kolom komentar.